Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal, yaitu menurut Eugene dan Phillips 2007, mengatakan bahwa penganggaran modal adalah proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajer untuk mengidentifikasi proyek yang akan menambah nilai perusahaan. Dan hal tersebut merupakan tugas yang paling penting yang dihadapi oleh manajer keuangan perusahaan. Jadi ketika ingin melakukan sebuah investasi, pada investasi tersebut memakai penganggaran modal, biasanya menggunakan modal tersebut jumlahnya besar untuk pemilik usaha dan biasanya memiliki usia investasinya itu lebih dari 1 tahun. Biasanya perusahaan yang ingin melakukan penganggaran modal ini melakukan pengelompokan kemudian menganalisis proyek ke beberapa kategori yang berbeda, yaitu seperti yang pertama itu ada replacements atau penggantian, yang kedua ada expansion atau perluasan, yang ketiga ada research and development atau penelitian dan pengembangan, dan yang keempat ada long term contract atau kontrak jangka panjang. Selanjutnya di sini ada risiko proyek. Ini merupakan kejadian yang belum tentu terjadi dan jika kejadian tersebut terjadi, bisa menimbulkan efek positif bahkan negatif pada tujuan proyek. Contohnya itu seperti waktu, kualitas, biaya, atau ruang lingkup. Nah, di sini risiko memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama ada stand-alone risk atau SAR. Ini lebih dikenal dengan risiko berdikari, merupakan risiko yang sangat khusus pada sebuah aktiva atau proyek dan bahkan tidak dikaitkan dengan proyek aktiva lainnya yang mungkin saja dimiliki. Untuk menentukan risiko ini bisa mengukurnya dengan variabilitas pada tingkat pengembalian yang diinginkan dari aktiva atau proyek itu sendiri. Yang kedua ada within from risk atau corporate risk, itu lebih dikenal dengan risiko di dalam perusahaan, merupakan risiko yang cara mengukurnya tidak memperhatikan diverifikasi portofolio pada pemegang saham. Untuk menentukan risiko ini bisa mengukurnya dengan variabilitas pada laba perusahaan yang terbaikan di proyek tertentu. Selanjutnya yaitu resiko proyek, lebih dikenal dengan resiko pasar atau beta yang merupakan bagian dari resiko proyek yang tidak bisa dihilangkan oleh diversifikasi. Untuk menentukan resiko ini bisa mengukurnya dengan koefisien beta proyek. Analisis resiko beta atau pasar bisa ditentukan dengan memakai SML dan CAPM dengan mengungkapkan hubungan dengan resiko. Selanjutnya yaitu proses yang terlibat dalam manajemen resiko proyek. Yang pertama ada perencanaan manajemen resiko, identifikasi resiko, analisis resiko kualitatif, analisis resiko kuantitatif, perencanaan respon terhadap resiko, dan yang terakhir pengendalian dan pemantauan resiko. Selanjutnya itu analisis sensitivitas, yaitu sebuah proses analisis untuk mencari tahu dampak perubahan pada parameter produksi dari berubahnya kinerja pada sistem produksi ketika menghasilkan sebuah keuntungan. Selanjutnya itu analisis skenario, yaitu teknik untuk menganalisis resiko dengan membandingkan sesuatu yang memungkinkan atas skenario dasar terburuk dan baik. Selanjutnya itu analisis break even, cost volume profit analysis atau yang lebih dikenal dengan break even atau BEP merupakan sebuah kondisi yang mana perusahaan dalam proses operasionalnya tidak memiliki keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Perusahaan dalam memakai biaya dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah salah satu jenis biaya yang paling sering berubah-ubah berdasarkan dengan perubahan pada volume penjualan, yang mana perubahan tersebut dapat dilihat pada biaya variabel total. Yang kedua yaitu biaya tetap atau fixed cost, yaitu salah satu jenis biaya yang selalu konsisten dan tidak dipengaruhi dengan volume penjualan. Yang terakhir, semi variable cost, yaitu salah satu jenis biaya yang merupakan sebagian biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Metode-metode untuk memasukkan risiko ke dalam penganggaran modal itu ada 2. Yang pertama, pendekatan ekuivalen kepastian. Itu melibatkan usaha langsung untuk memungkinkan pengambil keputusan memasukkan fungsi utilitasnya ke dalam analisis. Yang kedua, tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko, yaitu penggunaan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan rasio didasarkan pada konsep bahwa investor menuntut pengembalian yang lebih tinggi untuk proyek yang lebih beresiko. Selanjutnya di sini akan membahas pertemuan 21, yaitu manajemen keuangan internasional. Nah, untuk para manajer ini melakukan keterlibatan secara terbuka untuk memasarkan produk yang ingin dijual ke luar negeri maupun melakukan produksi produknya itu di luar negeri. Akan tetapi di negara perusahaan jarang ada kehadiran fisik karyawannya. Dan para pemangku kepentingan ini harus memiliki niat yang besar untuk mendapatkan pasar internasional secara agresif.
Nah, untuk prinsip-prinsip dasar manajemen modal kerja untuk perusahaan multinasional ini mirip dengan untuk perusahaan domestik. Namun, faktor-faktor tingkat pajak dan nilai tukar ini merupakan tambahan pertimbangan untuk MNC. Bagi MNC sendiri, dengan anak perusahaan di banyak negara, keputusan optimal dalam manajemen modal kerja dibuat dengan mempertimbangkan pasar secara keseluruhan. Bila anak-anak perusahaan individual mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka secara individual, konsolidasi keputusan sedemikian mungkin tidak yang terbaik bagi MNC itu secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada leading and lagging. Nah, leading dan lagging ini bisa digunakan untuk mengurangi risiko nilai tukar. Bila sebuah perusahaan punya posisi aktiva bersih dalam mata uang demikian, perusahaan itu harus mempercepat pelepasan aktiva itu. Perusahaan ini harus membebaskan aktiva itu lebih awal atau melit dan mengkonversinya dana-dana ke dalam aktiva dalam mata uang yang relatif lebih kuat. Jika perusahaan memiliki posisi pasifa bersih dalam mata uang lemah, maka perusahaan itu harus menunda pembayaran terhadap pasifa itu atau melek sampai mata uang mengalami depresiasi. Lalu juga untuk prinsip-prinsip ini berguna dalam manajemen modal kerja sebuah MNC. Namun, mereka tidak dapat mengeliminasi risiko mata uang asing. Ketika nilai tukar berubah terus-menerus, hampir mustahil menebak apakah mata uang itu akan mengalami depresiasi atau apresiasi. Itulah sebabnya mengapa risiko perubahan nilai tukar tidak dapat dieliminasi. Meskipun demikian, pengurangan risiko atau kenaikan gain dari perusahaan nilai tukar melalui lead dan lag berguna bagi manajemen kas, manajemen piutang dagang, dan manajemen pasifa jangka pendek. Selanjutnya yaitu manajemen kas dan penentuan posisi dana. Dana dapat ditransfer dari anak perusahaan MNC di negara A ke anak perusahaan dari negara B sedemikian rupa sehingga exposure valuta asing dan kewajiban pajak MNC secara keseluruhan diminimalkan. Transfer dana di antara sejumlah anak perusahaan dan perusahaan induk dilakukan dengan royalti, fee, dan transfer pricing. Transfer price adalah harga yang dibebankan oleh anak perusahaan atau perusahaan induk atas perusahaan-perusahaan lain yang menjadi bagian MNC itu atas barang-barang dan jasanya. Perusahaan induk yang ingin melakukan transfer dana yang berasal dari anak perusahaan di negara dengan kurs yang mengalami depresiasi dapat membebani harga lebih tinggi atas barang dan jasa yang dijual ke anak perusahaan ini oleh perusahaan induk atau anak-anak di perusahaan cabang lain yang berada di suatu negara dengan mata uang yang cukup stabil. Selanjutnya itu manajemen kas internasional, ada anak dan induk perusahaan. Yang pertama itu optimalisasi aliran kas. Untuk optimalisasi aliran kas tersendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mempercepat aliran masuk kas, mendirikan lockbox atau nomor kotak pos agar pembayaran konsumen dapat diterima dengan cepat. Prioritized payment merupakan izin dari perusahaan untuk memungut simpanan konsumen di bank dalam jumlah tertentu. Yang kedua yaitu menggunakan jaringan untuk meminimalkan biaya konversi falas, mengurangi jumlah transaksi lintas batas antar anak perusahaan, mengurangi konversi falas karena transaksi lebih jarang digunakan, peramalan aliran kas lebih mudah karena transfer kas neto dilakukan pada akhir periode. Dan yang ketiga, meminimalkan pajak atas aliran kas. Anak perusahaan jangan mengirim laba untuk sementara, investasikan keuntungan tersebut anak perusahaan agar mengadakan divisi lead bank yang menguntungkan anak perusahaan, menerapkan strategi pembiayaan dari pinjaman. Dan yang terakhir, transfer kas anak perusahaan, mengurangi jumlah pinjaman yang dilaporkan pada neraca. Dan yang kedua, investasi kelebihan kas. Investasi kelebihan kas sendiri ada investasi jangka pendek yang dipertimbangkan. Haruslah kelebihan kas masing-masing anak perusahaan tetap terpisah atau disatukan bersama. Bagaimana menentukan hasil elektif yang diharapkan dari setiap kemungkinan alternatif, apa saran paritas suku bunga tentang investasi jangka pendek, bagaimana forward rate yang terjadi dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan investor jangka pendek, bagaimana tingkat kurs diramal dapat mempengaruhi keputusan investasi jangka pendek, apakah bermanfaat mendiskualifikasi investasi di antara mata uang. Dan yang ketiga, manajemen kas terpusat. Fungsi dioptimalisasi antara kas dapat ditingkatkan dengan suatu pendekatan terpusat, sebab semua posisi perusahaan dapat dimonitor secara serempak.
Selanjutnya yaitu memahami analisa pendanaan dan struktur modal internasional pada pasar eksternal yang belum memiliki regulasi karena memiliki sebaran yang rendah bisa mengajukan suku bunga yang sangat bagus untuk kepentingan pendanaan dan juga investasi. Dengan meningkatnya ketersediaan interest rate dan currency swap, perusahaan dapat menggalang dana dalam jatuh tempo dan mata uang dengan biaya terendah dan kemudian menswapnya ke dana-dana dengan denominasi mata uang dan jatuh tempo yang diinginkannya. Karena kemampuannya menggunakan banyak pasar keuangan, MNC mungkin bisa mendapatkan biaya modal lebih rendah dan karena mungkin mampu menghindari masalah atau keterbatasan salah satu pasar keuangan, MNC itu bisa mendapatkan akses yang lebih menerus ke pendanaan eksternal dibanding perusahaan domestik. Dalam hal keputusan struktur modal, MNC harus mempertimbangkan sejumlah faktor. Yang pertama yaitu struktur modal dari afiliasi lokalnya dipengaruhi oleh sejumlah norma lokal dalam hal struktur modal dalam industri itu dan di negara itu. Yang kedua, struktur modal afiliasi lokal pasti juga mencerminkan sikap korporat terhadap resiko nilai tukar dan resiko politik di negara itu yang normalnya mengantar ke tingkat hutang lokal yang lebih tinggi dan modal lokal lainnya. Dan yang ketiga, struktur modal afiliasi lokal pasti mencerminkan persyaratan negara asal dalam hal struktur modal konsolidasi perusahaan. Investasi asing langsung. Proses keputusan tipe investasi ini mirip dengan keputusan penganggaran modal dalam konteks domestik dengan tambahan kerumitan. Yang pertama, risiko dalam investasi asing langsung. Risiko dalam penganggaran modal domestik berasal dari dua sumber, yaitu risiko bisnis dan risiko keuangan. Masalah penganggaran modal internasional menginformasikan risiko-risiko ini maupun risiko politik dan nilai tukar. Selanjutnya ada risiko bisnis dan keuangan. Risiko bisnis internasional akibat tanggapan bisnis terhadap kondisi ekonomi negara asing. Maka MNC dari AS perlu waspada terhadap iklim bisnis di AS maupun negara asing. Tambahan risiko bisnis akibat kompetisi dari MNC lain, bisnis-bisnis lokal, dan barang impor. Risiko keuangan menyangkut risiko yang diakibatkan oleh aliran modal oleh struktur keuangan perusahaan. Risiko keuangan operasi asing tidak berbeda dari operasi domestik. Selanjutnya ada risiko politik. Risiko politik muncul karena anak perusahaan asing melakukan bisnisnya di sistem politik yang berbeda di negara asal. Selanjutnya ada risiko nilai tukar. Exposure aktiva tetap paling baik diukur dengan efek perubahan nilai tukar terhadap aliran pendapatan perusahaan di masa depan yang lebih bersifat exposure ekonomis dan exposure translasi. Selanjutnya ada manajemen risiko nilai tukar valuta asing. Perusahaan bisa mengalami risiko nilai tukar ketika terjadi perubahan-perubahan tersembunyi yang belum bisa dihadapi pada nilai tukar. Hal tersebut sangat mempengaruhi nilai di suatu perusahaan. Dengan adanya keuntungan dan risiko yang tinggi dalam perdagangan valuta asing, perlu dilakukan pengetahuan dan dikembangkan kebijakan mengatasi risiko tersebut. Kategori utama risiko perdagangan falas. Yang pertama, exchange rate risk. Risiko exchange rate risk bisa terjadi karena munculnya fluktuasi pergerakan yang berkelanjutan di penawaran dan juga permintaan pada pasar falas. Akibatnya dapat berpengaruh pada posisi nilai tukar falas. Selanjutnya ada credit risk. Risiko ini muncul apabila salah satu pihak belum melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada konturi risk. Risiko timbul akibat campur tangan pemerintah dalam perdagangan falas. Hal tersebut berbeda dengan aksi investasi di bank sentral ketika berusaha menjadi nilai tukar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.